Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali pada mata kuliah yang baru, yaitu mata kuliah produksi ternak perah. Bersama saya, Imam Sanusi SPT MSI. 7 pertemuan ke depan kita akan banyak membahas tentang dunia peternakan, terutama ternak sapi perah. Nah, ini suatu hal yang menarik dan memiliki prospek bisnis yang luar biasa apabila kita bisa memahami seluk-beluk peternakan sapi perah. Nah, di pertemuan yang pertama, di bab pertama yaitu pendahuluan, kita akan banyak membahas tentang seberapa besar prospek dan potensi bisnis ternak perah, terutama sapi perah. Kemudian kita juga membahas pada pertemuan yang pertama ini mengenai keuntungan apabila kita berusaha di bidang sapi perah dan juga kelemahan. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang syarat menjadi peternak sapi perah. Baik, teman-teman mahasiswa, kita akan ikuti bersama perkuliahan di pertemuan pertama ini. Dengan sesaat kita akan menyaksikan bersama sebuah tayangan yang akan mengajak kita melihat dunia peternakan, khususnya sapi perah, dalam skala yang lebih besar. Bagaimana kita memandang peternakan sapi perah dalam skala global. Nah, tayangan ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara real kepada mahasiswa bahwasanya potensi atau peluang usaha atau bisnis di bidang peternakan sapi perah ini begitu besar. Nah, mudah-mudahan dengan melihat tayangan berikut ini akan membuka wawasan dan menimbulkan keinginan yang kuat dari mahasiswa untuk bisa terjun langsung ke dunia praktisi bergelut dengan usaha peternakan terutama sapi perah. Selamat menyaksikan. I'm at Bengbu City, southeast China. Around me are some 6,500 hectares of alfalfa ready for its last harvest this year. Well, alfalfa is one of the best feeds for raising animals, and later they will be delivered to the largest dairy farm nearby. Some 5 kilometers away sits Modern Farming, the largest raw milk producer in China. I'm about to get changed, take a look around, and find out how they produce such high-quality dairy products. I'm inside one of the 26 cow sheds here at the dairy farm where most of the cows get rest and fed. This is the lactating cow barn, where cows of around 2 or 3 years old are raised. It stretches over 300 meters with double rows, meaning over 38,000 cows eat and sleep here. 您这是在干嘛呢？你好，正在检查天然妈的搅拌质量。这里面都有些什么呀？主要有苜蓿草、青储玉米、玉米鸦片、棉籽、豆粕等几十种原料混合而成的天然妈。Unlike traditional dairy farms in China, which used to collect milk from individual sheds,
Modern dairy runs large-scale pastures and raises its own cows, and that just to make sure to create a comfortable environment for the cows before they go to work. 您可以教教我怎么给牛这个上杯吗？可以，一个手抓杯，我们一个手按这个按钮。这个是计时的。对，开始挤奶，这样的话抓住，这就 OK 了。哦，像这样一头牛啊，一天大概能产出多少公斤的奶啊？我们像这样的牛，高峰期产量的话，50到60公斤。一头牛？对，一天。它一天要输出多少次呢？我们挤3次，早中晚3次。There are 8 of these large rotary milking machines in the collecting hall, and each of them can hold 80 cows at the same time and work around the clock. More than 20,000 lactating cows are milked here, meaning they will produce over 650 tons of fresh milk every day. Now, thanks to this new automatic technology, the pipeline makes milk delivery incredibly quick. It also reduces the probability of bacterial breeding and ensures maximum nutritional value. According to the China Dairy Data Report released by the Dairy Association of China, in 2018, China's raw milk output was 31 million tons, making the country the 6th in the world, just behind India, the European Union, and the US. From 1949 to 2018, China's total raw milk production increased from 200,000 tons to 31 million, a 145-fold increase. Consumption of milk and dairy quadrupled from 1995 to 2010 among urban residents, also nearly six-doubled compared to rural ones. Along with improvement in living standards, China's demands for dairy products is continually growing. In 2017, the average consumption of dairy products reached to 20.3 kilograms per person every year, as compared to just 8.8 kilograms in 2005. However, the quality of these dairy products is a top concern for consumers.检验结果出来了吗？合格吗？是合格的，已经出来了结果。那您可以跟我讲一下，就是这个你们这边做检验的标准吗？有脂肪、蛋白、干物质、能量、碳水这些指标，然后每个指标它对应都有相应的判定标准。那判定标准是多少呢？比如脂肪的话，它是大于3.4，然后蛋白的是3.12，pH 值是6.4到6.8之间，这款产品就能证明它是合格的。Industrial dairy farms like modern farming are growing rapidly in China, as is the integration of planting, breeding, and processing, which is in turn ensuring the safety and quality of China's milk. When feeding 1.4 billion, what is more important than a cup of good milk? Baik teman-teman mahasiswa, tadi kita sudah melihat tayangan bagaimana sebuah industri peternakan dikelola secara maksimal menggunakan teknologi modern, menggunakan sumber daya yang optimal, sehingga industri peternakan terutama industri perah menjadi suatu usaha, suatu kegiatan yang sangat perfektus dari segi bisnis. Nah, berikutnya kita akan coba menggali seberapa besar potensi dan prospek bisnis ternak perah, terutama sapi perah yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Nah, kita akan lihat nanti sama-sama apakah bisnis di sapi perah ini masih menjanjikan atau tidak. Apakah bisnis di ternak sapi perah ini memiliki profit yang besar atau tidak.
Nah, kita akan ikuti sama-sama seberapa besar potensi dan prospek bisnis sapi perah di negara kita. Baik, kita lihat tabel 1. Hasil penghitungan supply dan demand susu di Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020. Ini data kita ambil dari BPS, Badan Pusat Statistika tahun 2020. Dari tabel ini kita akan lihat seberapa besar peluang yang bisa kita ambil dalam sektor budidaya sapi perah, sehingga ini memberikan motivasi buat kita untuk mau bergelut, untuk mau bersaing di dunia budidaya sapi perah dalam hal penyediaan susu segar. Baik, dari tabel yang tersaji bisa kita lihat bahwasanya produksi susu dalam negeri pada tahun 2019 adalah sebesar 957.000 ton. Sedangkan konsumsi susu dalam negeri tahun yang sama adalah 4.332.000 ton. Nah, dari dua data ini bisa kita lihat bahwa permintaan akan susu ini jauh lebih besar daripada penyediaannya. Jadi demand-nya lebih besar daripada supply. Sehingga di sini ada defisit. Ada defisit permintaan susu. Nah, defisit permintaan susu di tahun 2019 ini lebih dari 3 juta ton, sehingga negara kita terpaksa mengimpor susu dari luar. Nah, impor susu di tahun 2019 berdasarkan data BPS 2020 adalah sebesar 3.380.000 ton. Nah, dari data-data ini bisa kita lihat bahwasanya, bisa kita simpulkan bahwasanya peluang usaha di sektor budidaya sapi perah ini masih sangat terbuka. Nah, jadi produksi dalam negeri ini baru bisa memenuhi kurang lebih 20% dari konsumsi nasional. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri buat kita, buat peternak atau kita yang mau terjun, berapapun skala usaha yang mau kita kembangkan, ini masih sangat relevan, masih sangat mungkin untuk diserap oleh pasar. Nah, kita beri contoh. Nah, secara real, berapa sih sebetulnya prospek bisnis kalau dalam rupiah, kalau kita rupiahkan, yang bisa kita peroleh jika kita terjun di usaha budidaya sapi perah. Kita tahu bahwa produksi susu harian dari sapi perah yang dipelihara di Indonesia itu ratanya adalah 12 liter per hari per ekor. Ini rata nasional. Kemudian untuk harga jualnya ini memang bervariasi. Di Jawa berbeda dengan di luar Jawa. Kalau di Jawa kisarannya di angka 3.000 sampai 5.000 rupiah per liter. Sedangkan di luar Jawa, misalnya di Kalimantan Timur, contohnya di Sangatta, ini tergolong tinggi karena 1 liter susu segar di tingkat peternak itu masih dihargai 15.000. Nah, misalkan kita memiliki 10 ekor betina laktasi, yang laktasi bersamaan, asumsinya laktasi bersamaan, kemudian dengan produksi susu harian 10 liter per hari per ekor, maka dalam 1 hari peternakan kita mampu memproduksi 120 liter susu segar. 120 liter susu segar. Nah, kemudian kalau kita jual mengikuti asumsi harga di Jawa, taruhlah Rp4.000 per liter, maka dalam 1 hari kita bisa mendapatkan
pemasukan dari penjualan susu segar kita adalah Rp480.000. Jadi 120 liter dikalikan Rp4.000 sama dengan Rp480.000. Ini pendapatan setiap hari yang kita peroleh. Ini baru dari main product, dari produk utama. Nah, Rp480.000. Kemudian masa laktasi dari sapi perah umumnya itu adalah 305 hari. Jadi selama periode 1 tahun pemeliharaan itu 300 hari sapi-sapi kita ini mengeluarkan susu atau laktasi. Nah, berarti pendapatan dalam 1 tahun yang bisa kita peroleh dari budidaya sapi perah, jika pendapatan per harinya kita bisa mencapai Rp480.000, maka selama 1 periode produksi, yaitu selama masa laktasi, selama 300 hari, maka bisa kita peroleh pendapatan sebesar 144 juta. 144 juta rupiah per tahun. Nah, dari sini bisa kita melihat gambaran pendapatan yang kita peroleh itu terbilang besar. Nah, ini baru dari 10 ekor betina laktasi. Bagaimana jika kita memelihara dalam skala yang lebih besar lagi? Bagaimana jika skala usaha yang kita kembangkan lebih daripada itu? Nah, tentu pendapatan yang kita terima jauh lebih besar lagi. Ini baru dari main product, dari produk utama. Nah, padahal kita tahu di sektor sapi perah, kalau kita bicara budidaya, kita bisa memperoleh tambahan penghasilan di luar sektor utama. Misalkan dari pedet yang dihasilkan, jika pedet yang dilahirkan berjenis kelamin jantan dan kita proses perkawinan secara IB, maka jantan-jantan ini bisa menjadi tambahan pemasukan dan kita jual pedet-pedet jantan. Atau dari kotoran yang dihasilkan dengan diolah menjadi pupuk kompos, pupuk cair atau biogas, ini tentu akan menjadi tambahan tersendiri bagi usaha kita. Belum lagi kalau kita mengkonsep usaha peternakan sapi perah kita dan konsep edutourism atau ekowisata, maka ini juga akan menambah nilai pendapatan kita. Jadi dari sini sudah bisa kita baca, sudah bisa kita simpulkan bahwa prospek bisnis dalam usaha budidaya sapi perah ini sangat besar sekali. Nah, ini di tahun 2019 seperti itu peluangnya. Dan ternyata di tahun 2020 peluangnya pun sama, bahkan lebih besar lagi. Dari tabel 1 bisa kita lihat bahwa produksi susu dalam negeri di tahun 2020 itu hanya meningkat tipis sekali. Dari yang semula 957.000 ton, di tahun 2020 hanya meningkat 900 menjadi 997.000 ton. Jadi peningkatannya tidak lebih dari 100.000 ton. Nah, sedangkan konsumsi susu pada tahun yang sama, yaitu di tahun 2020, bahkan meningkat. Kalau di tahun 2019 sebesar 4.332.000 ton, di tahun 2020 meningkat menjadi 4.406.000 ton. Ini artinya bahwa peluang usaha di bidang budidaya sapi perah dari tahun ke tahun ini masih sangat terbuka sekali, masih sangat menjanjikan sekali. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang bisa kita lihat dari tabel ini, bahwa ini adalah kesempatan emas sebetulnya. Ini adalah peluang yang ada di depan kita, tinggal kita mau atau tidak meraihnya. Nah,
tentu mungkin ada pertanyaan lain. Nah, tapi kan modalnya besar. Nah, memang ketika kita berbicara untuk memulai suatu usaha, itu pasti salah satu yang menjadi kendala adalah keterbatasan modal. Nah, tapi ini bukan menjadi penghambat, ini bukan menjadi hambatan. Bahkan ini adalah suatu tantangan. Nah, selalu ada jalan bagi siapa saja yang dia punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk menjadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, sehingga modal ini tidak lagi menjadi penghambat. Selalu ada jalan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan coba menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan usaha sapi perah. Dengan kita mengetahui apa saja keuntungan dan kelemahan pada usaha sapi perah, ini akan menjadi pedoman buat kita ketika kita ingin merencanakan usaha sapi perah. Dengan kita mengetahui keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dalam usaha sapi perah, ini menjadi motivasi tersendiri buat kita untuk terus berusaha. Sedangkan dengan kita mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada pada usaha sapi perah, ini menjadi acuan kita, menjadi pedoman kita untuk bisa mengatasinya. Nah, dengan demikian, apa yang menjadi target dari usaha kita ini bisa tercapai. Kita mulai dari keuntungan usaha sapi perah. Keuntungan yang pertama dari usaha sapi perah adalah usaha sapi perah merupakan usaha yang tetap. Nah, karena masa produksi yang relatif lama, jadi dari satu ekor sapi perah ini bisa berproduksi sampai umur 11 tahun. Nah, atau mampu beranak sampai 7 atau 8 kali. Nah, 6 sampai 8 kali masa laktasi. Nah, ini adalah periode usaha yang lama. Sehingga bisa dikatakan usaha sapi perah ini usaha yang tetap. Satu periode produksi kurang lebih 1 tahun. Sehingga kalau 6 kali masa laktasi atau 8 kali masa laktasi, minimal 8 tahun, 6 atau sampai 8 tahun usaha sapi perah ini bisa berjalan. Apalagi kalau kita senantiasa melakukan pembaharuan. Jadi ternak-ternak dewasa yang sudah tidak produktif lagi ini diafkir, dan sebelum diafkir kita sudah mempersiapkan replacement stock atau ternak-ternak betina pengganti. Sehingga ketika betina afkir sudah dikeluarkan dari peternakan, usaha sapi perah yang kita jalankan ini masih terus bertahan. Jadi terus berkesinambungan. Nah, sehingga dari kondisi ini bisa kita simpulkan bahwa untuk usaha sapi perah ini menjadi usaha yang tetap. Kemudian keuntungan yang kedua, sapi perah ini sangat efisien dalam mengubah pakan menjadi protein hewani dan kalori. Nah, kita tahu bahwa susu merupakan salah satu sumber protein hewani yang di dalamnya sangat banyak sekali mengandung zat nutrisi, baik karbohidrat, lemak, maupun protein beserta vitamin dan mineral di dalamnya. Nah, dan ini menjadi keuntungan tersendiri. Nah, susu menjadi bahan pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, bahkan salah satu jalan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, yaitu dengan sering mengkonsumsi susu. Sehingga ini menjadi jargon, ini menjadi peluang
bagi susu untuk terus berkembang karena selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagaimana tadi di slide di awal pertemuan kita melihat tayangan bagaimana sebuah industri sapi perah dikembangkan di Cina dalam hal memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakatnya. Dari tahun 2005 sampai tahun 2018 itu meningkat tajam permintaannya. Dan ini seiring semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka tingkat konsumsi susu pun akan mengikuti. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga dari usaha sapi perah adalah jaminan pendapatan yang tetap. Nah, terutama kalau kita setelah memiliki betina-betina laktasi. Nah, dengan pengaturan yang tepat, dengan manajemen reproduksi yang tepat, kita bisa mengatur bahwa produksi dari sapi-sapi kita ini bisa berlangsung sepanjang tahun. Nah, kalau kita memiliki beberapa kelompok besar betina laktasi, katakanlah ada 1000 ekor. Nah, kemudian kita kelompokkan di beberapa kelompok sehingga sepanjang tahun kita tetap bisa menghasilkan susu, tidak ada jeda, tidak ada masa istirahat. Nah, dengan demikian setiap waktu, setiap hari ini pendapatan masuk terus kepada kita. Nah, ini yang dimaksud dengan jaminan pendapatan yang tetap. Nah, apalagi kalau kita memiliki pangsa-pasar sendiri. Nah, kita menjual susu segar yang dihasilkan dari peternak kita langsung ke konsumen, tidak melalui distributor, tidak melalui koperasi, tidak melalui agen-agen penjualan lain, langsung kepada konsumen. Nah, ini tentunya akan meningkatkan bargaining atau nilai jual dari produk-produk kita, dan kita bisa menjamin pendapatannya tetap kontinu kita terima setiap saat. Kemudian keuntungan yang keempat adalah tenaga kerja yang tetap. Jadi walaupun secara umum usaha peternakan ini termasuk usaha padat modal sebetulnya, bukan padat karya. Jadi dalam satu skala usaha yang besar, tenaga kerja yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Apalagi kalau usaha kita sudah mulai menggabungkan, mengkolaborasi antara tenaga manusia dan tenaga mesin, maka kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia ini akan berkurang. Namun demikian, tenaga kerja yang sudah direkrut, yang sudah dimiliki oleh usaha kita, peternakan kita, nah ini dia jaminan pekerjaannya lebih konstan, lebih stabil. Karena jaminan pendapatan yang tetap, sehingga alokasi untuk gaji dan upah ini bisa kita setting, bisa kita persiapkan untuk jangka waktu yang lama. Ini untuk tenaga kerja. Kemudian keuntungan yang lain yang bisa kita dapatkan apabila kita berusaha di sektor perah, terutama di budidaya, ini adalah pakan yang relatif mudah dan murah. Kita tahu bahwa sapi perah adalah salah satu ruminan yang pakan utamanya adalah hijauan. Nah, hijauan terutama di negara kita kan melimpah ketersediaannya. Nah, tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Nah, artinya dari sisi ketersediaannya itu melimpah dan mudah untuk diperoleh. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan juga di antara keuntungan-keuntungan yang lain. Kemudian kesuburan tanah dapat dipertahankan. Nah, tentunya ya, dengan kotoran-kotoran ternak yang dihasilkan oleh sapi-sapi perah ini menjadi bahan utama dalam pembentukan pupuk. Sehingga apalagi untuk ternak-ternak yang sering digembalakan atau dilepas di padang pengembalaan,
maka tanah-tanah di sekitar peternakan ini akan terjaga kesuburannya. Nah, kemudian yang terakhir, keuntungan yang bisa kita peroleh dari usaha sapi perah adalah pedet dan limbah peternakan. Nah, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa pedet dalam usaha sapi perah ini juga menjadi tambahan penghasilan bagi peternak, terutama kalau pedet yang dilahirkan adalah jantan. Karena kita tahu yang umum di negara kita, di Indonesia, sapi perah maupun sapi potong, untuk proses perkawinannya itu umumnya menggunakan IB atau inseminasi buatan, yang mana tidak memerlukan pejantan dalam proses perkawinannya. Nah, pedet-pedet yang dilahirkan apabila dia berjenis kelamin jantan, ini bisa kita pelihara, kita besarkan untuk kemudian dijual. Dan ini menjadi pemasukan tersendiri bagi peternakan kita. Selain itu, limbah peternakan, baik itu berupa pupuk cair atau kotoran feses yang diolah menjadi pupuk kompos ataupun biogas, urin yang bercampur dengan feses diolah menjadi pupuk cair. Nah, ini juga menjadi keuntungan tambahan buat kita. Saya pernah berkunjung di salah satu peternakan sapi perah di Jawa Tengah. Kalau tidak salah namanya Lembah Hijau Lestari. Terletak di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Surakarta. Nah, peternakan di sana itu malah menjadikan limbah peternakan atau kotoran itu menjadi main produknya, jadi produk utamanya. Jadi sapi-sapi perah di sana dipelihara itu untuk diperoleh kotorannya. Jadi kalau susunya itu tetap diperah, tapi tidak menjadi main produk, tidak menjadi produk utama. Malah yang menjadi produk utama adalah limbahnya, yaitu dengan diolah menjadi pupuk kompos dalam skala yang besar, dalam skala yang banyak, sehingga ini menjadi pendapatan yang menjanjikan buat kita. Karena kita tahu bahwa ruminan, terutama ruminan siap besar, ini membuang kotoran setiap harinya itu kurang lebih adalah 10% dari bobot badannya. 10% dari bobot badannya. Jadi kalau kita punya sapi perah sebesar 400 kilo, berarti dalam satu hari satu ekor sapi perah berbobot 400 kilo itu membuang kotoran sebanyak 40 kilo. Ini kalau ini baru dari satu ekor sapi. Kalau kita pelihara 10 ekor berarti 400 kilo kotoran kita koleksi setiap harinya. Nah, yang ini menjadi peluang yang baru di bidang peternakan. Baik, itu adalah beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan jikalau kita terjun dalam usaha sapi perah. Baik, kemudian kita akan coba bahas tentang kelemahan yang ada pada usaha sapi perah. Kelemahan yang pertama adalah modal relatif besar. Memang dalam memulai usaha peternakan, terutama sapi perah, modal yang diperlukan cukup besar. Nah, namun demikian sebetulnya ini tidak menjadi kendala, tidak menjadi penghambat, karena banyak saluran-saluran atau saluran-saluran modal yang bisa kita manfaatkan. Atau dengan kita memulai usaha dari skala yang kecil untuk kemudian berkembang secara bertahap sampai nanti menjadi besar. Jadi sebetulnya modal ini tidak lagi menjadi kendala utama, tidak menjadi permasalahan. Karena dengan kita memulai usaha sapi perah dengan 2 ekor sapi saja, itu sudah bisa memberikan pendapatan buat kita. Nah, sebagai informasi, kalau kita hendak membeli 1 ekor sapi betina yang siap laktasi, yaitu bunting darah,
Nah, biasanya kalau kita bicara lingkup Sangatta, Papua Timur, biasanya sapi-sapi perah yang didatangkan ke Sangatta itu umumnya itu berasal dari dua kawasan, dua lokasi, dua daerah. Dan pertama dari daerah Sulawesi, yang kedua dari Jawa. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari peternak sapi perah, ini untuk mendatangkan satu sapi perah betina yang siap laktasi, itu sampai ke Sangatta itu kurang lebih 20 sampai 25 juta. Taruh 25 juta. Berarti 25 juta. Kalau 2 ekor berarti 50 juta. Nah, kemudian dengan 2 ekor sapi betina ini diperlukan luasan yang tidak begitu banyak, ya. Kalau dengan 2 ekor dengan luasan kandang 4x4 itu sudah cukup. Nah, biaya pembuatan kandang 4x4 kalau kita menggunakan bahan kayu ulin dengan atap seng, kemudian lantai semen, ini kurang lebih dananya adalah sekitar 20 juta. Nah, sekitar 20 juta. Nah, ditambah dengan lahan, misalkan kita membeli lahan 1 kapling ukuran 10 kali 25. Kalau di Sangatta ini pasarannya itu sekitar, kalau di daerah-daerah Sangatta Selatan, daerah pinggiran, itu sekitar 25 sampai 30 juta. Nah, dari sini bisa kita hitung modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha. Jadi saya ulang kembali, tadi untuk bibit, untuk ternaknya 50 juta, untuk kandang 20 juta, berarti sudah 70 juta, kemudian untuk tanah 30 juta, berarti 100 juta. 100 juta untuk 2 ekor. Nah, memang nampaknya besar. Tapi dana 100 juta ini bisa kita peroleh dengan cara meminjam di lembaga-lembaga keuangan ataupun melalui bantuan-bantuan hibah dari perusahaan melalui program CSR-nya atau Pemda dengan program pendampingan masyarakat. Banyak jalan sebetulnya yang bisa kita tempuh untuk mengatasi masalah permodalan. Nah, itu kelemahan pertama. Tapi dengan manajemen yang baik, dengan manajemen yang ketat, manajemen yang tepat, nah, dana yang besar itu bisa kembali. Nah, misalkan modal yang kita keluarkan untuk modal awal 100 juta, kemudian sapi kita berproduksi, taruhlah 2 ekor sama-sama laktasi, produksi hariannya ada 10 liter, dengan harga jual untuk di Sangatta 15.000 per liter, berarti dalam 1 hari kita mendapatkan hasil dari penjualan susu yaitu 20 liter dikalikan 15.000. Itu sama dengan 300.000, ya. 15.000 kali 20, ya, 300.000. 300.000 rupiah per hari. Nah, kalau selama 1 masa laktasi 300 hari, berarti 300 hari dikalikan 300.000. 300 hari kalikan 300.000 sama dengan 90 juta. 90 juta. Dengan modal awal adalah 100 juta, dalam 1 tahun kita sudah memperoleh 90 juta. Sehingga mungkin dengan kalkulasi yang lebih detail lagi, dalam waktu 2 atau 3 tahun ini sudah kembali modal, bahkan sudah mendapatkan keuntungan. Nah, jadi keuntungan bersih sudah bisa kita dapatkan.
dalam waktu 2 tahun. Nah, ini bisa kembali modal. Sehingga kita bisa meningkatkan skala usaha kita. Nah, oke, itu berkaitan dengan modal. Kemudian yang kedua, manajer atau peternak harus memiliki kemampuan yang cukup tentang manajemen sapi perah. Nah, ini mungkin kendala bagi peternak-peternak tradisional atau peternak-peternak yang hanya berdasarkan pengalaman, ataupun masyarakat yang dia tidak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan tentang sapi perah, dia mau terjun ke usaha sapi perah. Nah, tapi bagi mahasiswa peternakan yang memang sudah notabene dia belajar tentang peternakan, memang dipersiapkan untuk layak untuk memiliki kompetensi di bidang peternakan, tentu kendala yang kedua ini tidak menjadi suatu hambatan. Dan ini sebetulnya menjadi harapan kita bahwa dari sekian banyak mahasiswa peternakan ada yang terjun langsung ke dunia praktisi, sehingga pengetahuan yang sudah dia peroleh selama kuliah atau yang dia peroleh di bangku kuliah itu benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Nah, sehingga kelemahan ini menjadi tiada. Kemudian kelemahan yang ketiga dari usaha sapi perah adalah usaha sapi perah ini akan optimal jika berada di daerah dingin bersuhu 15-21 derajat Celcius. Tentu karena sapi perah yang dipelihara sebagian besar di Indonesia adalah sapi perah FH, Friesian Holstein, yang memang dari nenek moyangnya atau di daerah asalnya mereka hidup di lingkungan dingin, lingkungan temperate. Mereka optimal performanya, produksi susunya akan optimal, lebih tinggi nih kalau berada di lingkungan cocok. Dan di Indonesia sendiri, lingkungan dengan iklim dingin ini tidak di semua tempat ada, hanya di daerah-daerah pegunungan saja. Di pulau-pulau yang dilalui oleh barisan pegunungan itu yang cocok. Makanya kenapa di Jawa itu banyak sekali peternakan sapi perah, terutama di daerah-daerah pegunungan. Seperti kalau di Jawa Barat, ini di daerah Cisarua, Ciberem, Puncak, Bogor, dan di daerah Lembang, Bandung, Lembang ataupun Pengalengan. Dan di Jawa Tengah ada dataran tinggi Dieng, di Wonogiri dan sekitarnya, dan di Jawa Timur di daerah Malang, Prigen, Pasuruan. Ini daerah-daerah yang notabene iklimnya itu relatif dingin. Nah, namun demikian ini juga tidak menjadi kendala utama karena saat ini sudah ada pengetahuan rekayasa iklim mikro, yaitu dengan sistem close house, kandang close house, walaupun modalnya besar, tapi ini bisa merekayasa lingkungan sehingga walaupun dimanapun kita mendirikan usaha, dimanapun kita mendirikan usaha peternakan, dengan sistem close house ini iklim mikronya bisa kita setting, bisa kita sesuaikan dengan thermoneutral zone-nya si sapi-sapi perah. Kemudian yang juga menjadi kendala dalam usaha peternakan adalah lokasi peternakan yang jauh dari pemasaran. Nah, ini juga dengan pengolahan lebih lanjut dari produk-produk utama sapi perah ini juga tidak menjadi kendala saat ini. Nah, susu segar kita simpan di refrigerator atau freezer, kemudian dikirim ke konsumen, atau dengan diolah lebih lanjut menjadi yogurt, jadi kefir, menjadi keju. Nah, ini juga bisa memperlama daya tahan produk, sehingga walaupun peternakan kita jauh dari pemasaran ini tidak menjadi kendala. Kemudian terakhir yang juga seringkali menjadi kendala adalah ketersediaan air dan hijauan yang memang harus ada sepanjang tahun. Nah, karena kebutuhan air dan hijauan bagi
peternak sapi perah ini menjadi mutlak. Karena 1 liter air susu ini dihasilkan dari konsumsi air 4 liter. Nah, sehingga kalau sapi-sapi kita berproduksi 10 liter per hari, berarti minimal dibutuhkan 100 liter air setiap hari untuk peternak kita. Nah, ketersediaan air dan hijauan ini juga menjadi kendala. Tapi ini bisa diatasi. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat menjadi peternak sapi perah. Jadi setelah kita mengetahui prospeknya, kemudian kita ingin terjun, maka kita harus mengetahui keuntungan dan kelemahan, sehingga dalam pembuatan perencanaan bisa sematang mungkin, sehingga nanti ketika proses kegiatan berlangsung tidak banyak kendala yang dihadapi. Kemudian satu hal yang harus juga dipenuhi bagi seseorang yang mau terjun di sektor budidaya sapi perah itu adalah syarat peternak. Nah, syarat peternak. Jadi ada beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang yang mau terjun sebagai peternak. Apa saja itu? Kita ikuti pada slide yang berikutnya. Syarat-syarat menjadi peternak sapi perah, yang pertama adalah peternak atau calon peternak harus memiliki rasa sayang dan perhatian terhadap hewan. Nah, jadi perikehewanan ya. Perikehewanan atau rasa sayang kepada hewan harus menjadi dasar bagi peternak dalam berusaha. Nah, karena kita bicara makhluk hidup, walaupun hewan, tapi mereka punya rasa, mereka punya insting. Nah, makanya kenapa sapi-sapi perah ini ketika dia didekati oleh orang asing, mereka merasa gelisah, mereka merasa tidak nyaman. Bahkan dalam intensitas yang sering ini akan mempengaruhi milk letdown-nya atau pengeluaran air susu dari kelenjar ambingnya. Nah, jadi ternyata memang hewan atau sapi perah khususnya, dia punya rasa terhadap manusia. Nah, orang atau peternak atau orang yang terbiasa berinteraksi dengan hewan, dia bersikap baik, bersikap lemah lembut dengan hewan, ini juga akan memberikan rasa nyaman kepada hewan tersebut. Dan hewan akan memberikan timbal balik sikap yang nyaman pula kepada seseorang. Nah, untuk menjadi seorang peternak sapi perah harus punya jiwa yang demikian. Dia harus punya rasa sayang kepada sapi, jadi tidak menganggap sapi sebagai mesin perah yang menghasilkan uang buat dia, tapi lebih kepada sapi sebagai makhluk hidup yang membantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian ada sikap timbal balik antara peternak dan sapi perah. Itu wajib. Rasa sayang dan perhatian itu wajib ada. Kalau tidak, maka akan mempengaruhi psikis dari sapi-sapi yang kita pelihara. Sehingga walaupun secara genetik memiliki performa yang tinggi, produksinya tinggi, tapi kalau si sapi merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, maka itu akan mempengaruhi performanya. Kemudian yang kedua, syarat dari peternak yaitu harus tekun. Harus tekun dalam waktu yang lama. Jadi peternak harus memiliki ketekunan dalam bekerja untuk waktu yang lama. Karena memang usaha peternakan secara umum tidak hanya sapi perah, tapi yang lain sapi potong, kambing, domba, unggal, dan sebagainya. Nah, itu memerlukan intensitas perhatian yang penuh sebetulnya. Intensitas pekerjaan penuh. Karena setiap saat harus selalu diperhatikan. Karena ternak ini ketika sudah kebebasannya dibatasi oleh kita, di kandangan terus-menerus, atau kehidupannya diatur oleh kita, maka mau tidak mau kita yang harus memberikan perhatian kepada dia.
karena kita nggak ngerti bahasa mereka. Mereka nggak bisa menyampaikan keinginan mereka kepada kita. Nah, maka perlu ketekunan, perlu perhatian yang penuh kepada sapi-sapi kita. Kemudian saran yang ketiga, kalau yang pertama yang kedua ini lebih kepada rasa, lebih kepada sifat. Nah, kemudian yang ketiga ini memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal teknis. Nah, jadi kita harus punya pengetahuan yang cukup mengenai manajerial, baik dari sisi produksi, reproduksi, kemudian analisa usaha, pemasaran, distribusi dan sebagainya. Kita harus punya pengetahuan yang cukup sehingga usaha kita itu menjadi optimal dan mudah berkembang dengan cepat. Yang keempat, memiliki kemampuan manajerial yang handal. Ya, karena sumber daya yang ada dalam peternakan kita ini kalau tidak dimanage dengan baik, maka tidak akan mencapai tujuan peternakan. Yang terakhir, peternak harus memiliki sifat tidak mudah putus asa atau menyerah. Karena yang namanya makhluk hidup ini selalu ada problema, ada kendala teknis maupun non teknis yang mungkin akan dihadapi. Nah, kalau peternak dia mudah menyerah ketika menghadapi suatu hambatan dalam usahanya, maka usaha sapi perah tidak akan berjalan, tidak akan bertahan lama. Maka sifat teguh, sifat tidak mudah putus asa ini harus dimiliki. Nah, sehingga usaha kita ini bisa bertahan dan bisa berkembang sesuai yang kita harapkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan pertama dalam mata kuliah Perwujudan Perah. Mudah-mudahan dari penjelasan saya dari awal sampai akhir ini telah memberikan satu gambaran yang lebih clear, lebih jelas, lebih real, lebih nyata mengenai dunia peternakan, terutama sapi perah. Nah, sehingga menjadi penyemangat buat kita untuk kedepannya bisa mengkaji lebih dalam lagi, mempelajari lebih dalam lagi berkaitan dengan usaha peternakan. Baik, itu saja. Jangan lupa kerjakan kuisnya. Selamat belajar, selamat menyimak, dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.